Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Perkenalkan, aku Adeika Ahadia dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, seperti biasa teman-teman, di video kali ini aku ingin berbagi cerita tentang aktivitas perkuliahan aku. Nah, khususnya untuk video ini aku akan menceritakan kegiatan aku di hari Senin, tepatnya tanggal 20 April 2026 teman-teman. Sebenarnya aku sempat tidak membuat video kemarin karena sedang menjalani ujian tengah semester yaitu UTS. Dan kebetulan saat UTS tidak ada tugas pembuatan video teman-teman. Jadi aku fokus dulu ke ujiannya. Nah, sekarang setelah UTS selesai, aku kembali lagi untuk berbagi cerita dan pengalaman perkuliahan aku ke teman-teman semua. Semoga apa yang aku bagikan bisa bermanfaat dan memberi gambaran tentang kegiatan perkuliahan di jurusan aku, yaitu di mata kuliah Public Speaking. Nah teman-teman, di pertemuan kali ini aku mengikuti mata kuliah Public Speaking bersama Bapak dosen. Nah, pada perkuliahan tersebut kami membahas materi yang menurut aku sangat penting dijelaskan oleh dosen tersebut, khususnya untuk masa depan karir kita. Ada satu kutipan menarik dari Rose Twensen yang dibahas di kelas oleh beliau, yaitu bahwa kemajuan karir seseorang dalam dunia kerja ternyata tidak hanya ditentukan oleh keahlian yang dimiliki teman-teman, tetapi justru sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi dan presentasi. Artinya, seberapa pintar kita berbicara, menyampaikan ide, dan meyakinkan orang lain itu punya peran besar dalam menentukan kesuksesan karir kita ke depan. Kemudian, kami juga membahas tentang perbedaan berbicara di ranah private dan ranah publik. Berbicara di ranah private itu seperti saat kita berkomunikasi dengan keluarga atau sahabat dekat. Suasananya biasanya lebih santai, akrab, dan tanpa tekanan. Sedangkan berbicara di ranah publik itu terjadi di luar lingkungan pribadi, misalnya saat presentasi di kelas, berbicara di depan banyak orang, atau dalam suatu acara resmi. Di ranah publik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman, seperti keberagaman audiens, jumlah orang yang mendengarkan, tempat berlangsungnya kegiatan, serta jenis acara yang dihadapinya. Menariknya, dosen juga menjelaskan bahwa berbicara di ranah private sangat penting dengan berbicara di ranah publik. Kenapa? Karena dari situlah kita bisa mulai melatih kemampuan komunikasi kita. Kebiasaan berbicara dengan baik di lingkungan kecil akan sangat membantu kita ketika harus tampil di depan umum teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di pertemuan ini kami juga membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi yang penting untuk dipahami, khususnya dalam public speaking. Prinsip yang pertama adalah tahu apa yang ingin disampaikan. Sebelum berbicara, kita harus benar-benar memahami informasi atau pesan yang akan kita sampaikan teman-teman. Supaya apa? Supaya tidak bingung dan penyampaiannya lebih terarah. Kedua adalah tujuan komunikasi. Kita perlu tahu sebenarnya kita berbicara itu untuk apa? Apakah untuk memberikan informasi, mendidik, mempengaruhi, atau mungkin mengajak audiens melakukan sesuatu. Dengan tujuan yang jelas, pesan yang kita sampaikan juga akan lebih efektif teman-teman. Dan yang ketiga adalah memahami halayak atau audiens. Kita harus mengetahui siapa yang kita ajak bicara, mulai dari karakteristiknya, latar belakang pendidikan, budaya, hingga kondisi sosial ekonominya. Misalnya, jika audiens mahasiswa, biasanya latar belakangnya relatif serupa, sehingga cara penyampaiannya bisa disesuaikan. Keempat adalah cara mengkomunikasikan pesan. Pesan yang disampaikan harus akurat, jelas, dan singkat, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Penyampaiannya bisa melalui berbagai cara seperti penjelasan terstruktur, obrolan santai, menggunakan naskah, atau bahkan secara spontan. Yang penting tetap mudah dipahami. Dan yang kelima adalah menghilangkan hambatan komunikasi.
Hambatan ini bisa berasal dari faktor teknis seperti suara yang kurang jelas atau dari diri pembicara sendiri. Misalnya, emosi yang tidak stabil, terlalu banyak informasi, atau kurang tepat dalam memilih cara penyampaian. Hal-hal ini perlu jangan terganggu. Dan keenam adalah target komunikasi. Dalam komunikasi, terutama yang bersifat audiens visual, tujuan utamanya adalah agar audiens benar-benar memahami pesan yang disampaikan. Dan tujuan komunikasi bisa tercapai dengan baik. Selain itu, kami juga membahas tentang keterbatasan media dalam menyampaikan pesan. Kita harus menyesuaikan dengan media yang digunakan, baik audio, visual, atau gabungan keduanya. Media tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal teman-teman, agar pesan lebih menarik dan mudah dipahami. Namun, setiap media yang memiliki keterbatasan, salah satunya adalah durasi waktu. Karena kita itu dituntut untuk bisa menyampaikan pesan secara efektif, padat, dan tetap bermakna, meskipun waktu yang tersedia terbatas. Dari pembahasan ini, aku akan jadi semakin paham bahwa komunikasi yang baik itu tidak terjadi begitu saja teman-teman, tapi perlu persiapan, pemahaman, dan latihan yang terus-menerus. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku sharing ke teman-teman. Nah, beliau juga, dosen kita itu memberi tugas, yaitu menjawab soal dan membuat cerpen teman-teman. Nah, itu kedua tugas tersebut harus ditulis tangan di folio bergaris. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.